Pernahkah Anda merasa takut untuk memulai sesuatu yang baru? Takut akan penolakan, takut gagal, atau takut akan pandangan orang lain? Ketakutan adalah emosi alami. Namun seringkali ia menjadi rantai yang membelenggu kita, menghalangi kita untuk mencapai potensi terbaik. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang bagaimana menghilangkan ketakutan, tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya, bahkan mengubahnya menjadi kekuatan. Kita akan menjelajahi filosofi Stoik, sebuah jalan kuno menuju keberanian sejati. Bukan keberanian tanpa rasa takut, melainkan keberanian meski kita merasa takut. Bersiaplah untuk memulai perjalanan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap ketakutan dan membekali Anda dengan alat-alat praktis untuk membangun jiwa yang tak tergoyahkan. Bagian pertama, memahami ketakutan dari perspektif Stoik. Ketakutan adalah salah satu emosi manusia yang paling primal dan kuat. Dalam era modern, ketakutan seringkali tidak lagi datang dalam bentuk ancaman fisik dari predator, tetapi dalam bentuk kekhawatiran finansial, kecemasan sosial, atau ketidakpastian masa depan. Para Stoik memahami ini ribuan tahun yang lalu. Mereka tidak melihat ketakutan sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai bagian dari pengalaman manusia yang bisa diatur dan diubah. Konsep utama dalam Stoikisme adalah dikotomi kontrol. Ini adalah gagasan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Cuaca, pandangan orang lain. Hasil akhir dari sebuah proyek atau bahkan masa lalu. Sumber utama dari ketakutan kita menurut para Stoik adalah kebingungan antara dua hal ini. Kita seringkali menghabiskan energi untuk khawatir tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Bagaimana jika orang-orang tidak suka dengan ide saya? Atau bagaimana jika saya dipecat? Padahal fokus sejati seharusnya pada apa yang bisa kita kontrol. Persiapan, usaha, dan sikap kita. Para Stoik mengajarkan bahwa ketakutan bukanlah berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Sebagai contoh, kehilangan pekerjaan bukanlah hal yang menakutkan, tetapi penilaian bahwa ini adalah akhir dari segalanya yang menciptakan ketakutan. Dengan mengubah cara kita memandang peristiwa, kita dapat secara fundamental mengubah respons emosional kita. Ini adalah langkah pertama menuju keberanian. Menyadari bahwa keberanian tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita. Bagian kedua, praktik Stoikisme untuk membangun keberanian. Bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Para Stoik menawarkan beberapa praktik konkret yang dapat membantu kita membangun jiwa yang kuat dan berani. 1. Latihan ketidaknyamanan, voluntary discomfort. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu tokoh Stoik paling terkenal, pernah menulis tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kesulitan. Salah satu cara paling efektif adalah dengan secara sengaja mempraktikkan ketidaknyamanan. Ini bukan berarti Anda harus menyiksa diri sendiri, melainkan sengaja keluar dari zona nyaman Anda. Ambil contoh sederhana, mandi air dingin. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi dengan sengaja memilih ketidaknyamanan kecil ini, Anda melatih diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, atau berjalan kaki alih-alih naik kendaraan, tidur di lantai sesekali, atau berpuasa sesekali. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita lebih tangguh dari yang kita kira. Ketika kita tahu bahwa kita bisa bertahan dari ketidaknyamanan kecil, kita akan lebih siap menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan dalam hidup. Ini membangun sebuah fondasi kepercayaan diri yang kokoh, bukan kepercayaan diri yang rapuh karena bergantung pada kenyamanan, tetapi kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman bahwa saya bisa menghadapinya. Baik kontemplasi kematian memento mori, ini mungkin terdengar suram, tetapi kontemplasi kematian adalah salah satu praktik Stoik yang paling kuat untuk membangun keberanian. Memento mori yang berarti ingatlah bahwa Anda akan mati, bukanlah ajakan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan pengingat untuk hidup dengan penuh makna dan tujuan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini terbatas, hal-hal kecil yang biasanya membuat kita takut seperti pandangan orang lain atau kegagalan yang memalukan, menjadi tidak terlalu penting. Kontemplasi ini membebaskan kita dari kecemasan sepele dan mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting hidup. Sesuai dengan nilai-nilai kita, membangun hubungan yang berarti, dan memberikan kontribusi yang positif. Keberanian datang dari pemahaman bahwa kita tidak punya waktu untuk hidup dalam ketakutan. Kematian adalah realitas dan karena kita hanya hidup sekali,
Mengapa kita harus menghabiskan hidup ini dalam bayang-bayang ketakutan? Dengan mengingat kematian, kita diberi keberanian untuk hidup sepenuhnya, untuk mengambil risiko, dan untuk mengejar impian kita tanpa penyesalan. 3. Mempersiapkan skenario terburuk, premeditatio malorum. Premeditatio malorum atau perenungan kejahatan adalah praktik mental di mana kita membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Ini bukanlah praktik untuk menjadi pesimis, melainkan untuk menghilangkan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Misalnya, jika Anda takut dipecat, duduklah dan bayangkan apa yang akan terjadi jika itu benar-benar terjadi. Jika saya dipecat, apa yang akan saya lakukan? Saya akan memperbarui wire, menghubungi teman-teman di industri, dan mulai mencari pekerjaan baru. Saya mungkin akan menghadapi kesulitan finansial untuk sementara, tetapi saya tahu saya akan bisa bertahan. Dengan melakukan ini, Anda menyadari bahwa bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, Anda masih bisa bertahan. Ketakutan seringkali berakar pada ketidakpastian. Dengan secara proaktif mempertimbangkan skenario terburuk, kita mengambil kembali kendali atas emosi kita dan menggantinya dengan rencana tindakan. Ini mengubah ketakutan dari emosi yang melumpuhkan menjadi sebuah teka-teki yang bisa dipecahkan. Bagian ketiga, keberanian sebagai tindakan bukan perasaan. Banyak dari kita berpikir bahwa keberanian adalah tidak adanya ketakutan. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Para Stoik memahami bahwa keberanian adalah tindakan meskipun ada ketakutan. Keberanian bukanlah sebuah perasaan yang datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah kebiasaan yang dibangun melalui tindakan-tindakan kecil setiap hari. Setiap kali Anda memilih untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda sedikit tidak nyaman, berbicara di depan umum, meminta kenaikan gaji, atau menyatakan cinta kepada seseorang, Anda sedang melatih otot keberanian Anda. Setiap tindakan ini adalah sebuah kemenangan kecil atas ketakutan. Seperti otot, semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat ia akan menjadi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kita harus fokus pada karakter kita, bukan pada hasil akhir. Anda tidak bisa menjamin bahwa pidato Anda akan sempurna, tetapi Anda bisa menjamin bahwa Anda akan berusaha sebaik mungkin. Anda tidak bisa menjamin bahwa orang yang Anda cintai akan membalas perasaan Anda, tetapi Anda bisa menjamin bahwa Anda akan berani dan jujur dengan diri sendiri. Keberanian yang sejati adalah keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa terbebani oleh hasil akhirnya. Bagian keempat, menerapkan keberanian Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Memahami prinsip Stoik adalah satu hal, tetapi menerapkannya dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari adalah tantangan sesungguhnya. Filosofi ini bukan untuk dibaca saja, melainkan untuk dipraktikkan. Keberanian Stoik tidak hanya relevan untuk menghadapi krisis besar, tetapi juga untuk mengatasi ketakutan dan keraguan kecil yang kita temui setiap hari. Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Berani mengambil risiko di tempat kerja. Bayangkan Anda memiliki sebuah ide brilian yang menurut Anda bisa membantu perusahaan, tetapi Anda takut untuk menyampaikannya kepada atasan. Anda khawatir ide itu akan ditolak atau bahkan diejek, dan Anda takut dicap bodoh. Disinilah dikotomi kontrol berperan. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana atasan Anda akan bereaksi. Mungkin mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Mungkin mereka tidak melihat potensi ide Anda, atau mungkin mereka tidak menyukainya. Itu di luar kendali Anda. Nah, Anda bisa mengendalikan persiapan, cara Anda mempresentasikan ide, dan yang terpenting, sikap Anda setelahnya. Keberanian di sini adalah memilih untuk bertindak, meskipun ada kemungkinan hasil yang tidak menyenangkan. Anda berani karena Anda fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, mempersiapkan presentasi terbaik, bukan pada hasil yang tidak pasti. Setelah presentasi apapun hasilnya, Anda bisa berkata pada diri sendiri, saya sudah melakukan yang terbaik, itu saja yang penting. Berani menghadapi kritik pribadi. Tentu tidak ada orang yang suka dikritik. Ketika seseorang mengkritik Anda, baik itu tentang penampilan, pekerjaan, atau karakter Anda, reaksi alami adalah merasa sakit hati, marah, atau ingin membela diri. Menurut Stoik, ini adalah respons yang didasarkan pada penilaian kita terhadap kritik tersebut. Kita menilai kritik itu sebagai serangan, dan itulah yang menciptakan rasa sakit. Seorang Stoik yang berani akan melihat kritik secara berbeda. Alih-alih langsung bereaksi emosional, mereka akan bertanya, apakah ada kebenaran dalam apa yang dikatakan orang ini? Jika ada, itu adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jika tidak ada, maka kata-kata itu hanyalah suara tanpa makna dan tidak perlu ditanggapi secara emosional.
Keberanian di sini adalah kemampuan untuk mendengarkan tanpa menjadi defensif, untuk mencari kebenaran tanpa membiarkan ego terluka. Ini adalah keberanian untuk mengakui kelemahan, jika memang ada, dan keberanian untuk mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Ini adalah kekuatan batin yang jauh lebih hebat daripada membela diri secara verbal. Berani menghadapi ketidakpastian di masa depan. Salah satu sumber ketakutan terbesar dalam hidup modern adalah ketidakpastian. Kita khawatir tentang pekerjaan, finansial, kesehatan keluarga, atau masa depan yang tidak jelas. Kekhawatiran ini seringkali melumpuhkan kita, membuat kita tidak bisa menikmati saat ini. Praktik premeditatio malorum membantu kita menghadapi ketakutan ini. Tanyakan pada diri Anda, Kikyo, jika skenario terburuk terjadi, apa yang akan saya lakukan? Misalnya, jika Anda khawatir kehilangan pekerjaan, buatlah rencana darurat. Perbarui CV Anda, mulai menabung, dan jalin kembali jaringan profesional. Dengan melakukan ini, Anda mengambil kembali kendali dari ketidakpastian. Anda mengubah ketakutan yang melumpuhkan menjadi rencana yang memberdayakan. Keberanian di sini bukanlah tidak merasa khawatir, melainkan bertindak meskipun Anda khawatir. Ini adalah keberanian untuk menatap masa depan yang tidak pasti, dan dengan tenang berkata, apapun yang terjadi, siap dan saya akan menghadapinya. Pada akhirnya, jalan menuju keberanian ala stoik adalah tentang hidup yang utuh dan otentik. Ini adalah jalan yang menuntut kita untuk jujur dengan diri sendiri, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan dengan berani mengambil tindakan atas apa yang bisa diubah. Keberanian sejati bukanlah tentang melompat dari tebing atau melawan naga. Keberanian sejati adalah keberanian untuk hidup setiap hari dengan penuh kesadaran, menghadapi tantangan kecil dan besar dengan ketenangan, dan bertindak dengan integritas. Jika materi ini menginspirasi Anda untuk mulai membangun jiwa yang lebih kuat, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk lebih banyak konten tentang filosofi dan pengembangan diri. Bagikan video ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkan keberanian hari ini, dan beritahu kami di kolom komentar, apa satu hal yang Anda putuskan untuk hadapi dengan berani setelah menonton video ini? Saya tidak sabar untuk membaca cerita Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.